Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Christina Weabusa dengan NIM 223110035 dari Prodi Teknik Informatika Diploma 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu security komputasi awan atau cloud security pada mata kuliah cloud computing untuk menyelesaikan proyek ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang security komputasi awan. Security komputasi awan atau cloud security adalah serangkaian praktik, kebijakan, teknologi, dan layanan yang digunakan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang berada di lingkungan komputasi awan. Komputasi awan mengacu pada penyelesaian sumber daya komputasi seperti penyimpanan, server, basis data, jaringan, perangkat lunak yang melalui internet. Keamanan di cloud bertujuan untuk memastikan bahwa data dan layanan yang disimpan atau dijalankan di cloud tetap aman dari ancaman seperti akses yang tidak sah, pencurian data, serangan, cyber, serta kebocoran privasi. Berikut ini merupakan elemen dalam kunci security komputasi awam atau cloud security, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keamanan data. Yang kedua, kontrol akses dan identitas. Yang ketiga, kepatuhan. Yang keempat, keamanan jaringan. Yang kelima, keamanan aplikasi. Dan yang keenam adalah manajemen ancaman. Pada security komputasi awam sendiri juga memiliki praktik yang dapat membantu pengguna, yaitu enskripsi data yang digunakan untuk mengakses data yang tidak sah. Yang kedua, autentikasi dua faktor atau 2FA yang digunakan untuk memastikan pengguna mengakses layanan cloud yang memiliki identitas yang diverifikasi. Dan yang ketiga, pengelolaan identitas dan akses atau EIM yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya individu yang berhak memiliki akses ke sumber daya tertentu di cloud. Dan yang keempat adalah monitoring dan log audit yang digunakan untuk pemantauan terhadap aktivitas cloud untuk mendeteksi perilaku pelanggaran kebijakan. Dan yang kelima adalah backup dan disaster recovery yang digunakan untuk layanan cadangan data dan solusi pemulihan. Keenam, ada keamanan konfigurasi yang digunakan untuk memberikan panduan untuk security best practice. Yang ketujuh, ada proteksi di DDoS yang digunakan untuk mencegah serangan besar yang dapat mengganggu layanan dan situs web. Dan yang kedelapan, ada segregasi data dan isolasi lingkungan yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dari tenan lain. Oke. Layanan keamanan cloud yang saya ambil adalah aplikasi AdGuard DNS. Aplikasi AdGuard DNS ini merupakan layanan pemblokiran iklan dan pelacak berbasis domain name system yang tujuannya untuk meningkatkan privasi dan keamanan saat menjalankan internet. Aplikasi ini berdiri pada tahun 2009, dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi berbasis di Siprus di Timur Tengah. Di Timur Tengah yang bernama AdGuard. Aplikasi perusahaan ini berfokus untuk melindungi pengguna dari iklan yang mengganggu, pelacakan, serta ancaman keamanan online. Masalah keamanan pada Android, iOS, dan Windows atau desktop ini sangat mengganggu pengguna untuk menelusuri atau mencari informasi pada Google, seperti iklan yang mengganggu, pelacakan, aplikasi, dan situs web yang berbahaya, dan phishing, konsumsi data yang tinggi, dan aplikasi
dan situs web yang lambat. Oleh karena itu, tujuan dari AdGuard DNS ini adalah untuk memblokir iklan, melindungi privasi pengguna, mencegah akses ke situs web berbahaya, dan menjaga kinerja dan baterai perangkat. Oke, setelah saya menjelaskan tentang tujuan dari layanan yang saya ambil, yaitu aplikasi AdGuard, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari fitur dari layanan tersebut, yaitu aplikasi AdGuard. Kita masuk pada aplikasi AdGuard. Di sini untuk men-setting segala sesuatu, maka kita masuk ke pengaturan. Di sini ada pengaturan umum. Di dalam pengaturan umum ini terdapat beberapa fitur, yaitu bahasa atau language. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, namun pengguna juga bisa dapat menggunakan atau men-setting bahasa sesuai dengan bahasa yang mereka mau. Yang kedua adalah tema. Tema di sini karena saya menggunakan sistem standar, yaitu langsung dari aplikasi. Namun bisa juga dirubah terang, gelap, sesuai dengan kebutuhan. Perbarui saluran ini merujuk pada perbaruan notifikasi iklan, pemblokiran iklan, dan lain-lain. Periode pembaruan penyaringan ini merujuk pada interval waktu di mana aplikasi secara otomatis memeriksa dan mengunduh pembaruan untuk daftar filter dan penyaringan yang digunakan untuk memblokir iklan, pelacakan, dan konten yang tidak diinginkan. Tingkat pencatatan di sini adalah standar, karena saya mengikuti dari aplikasinya. Dan pengaturan umum ini terdapat beberapa fitur lainnya, seperti kosongkan data statistik, kembalikan pengaturan standar, ekspor pengaturan, impor pengaturan, dan pengaturan lanjutan. Fitur-fitur lainnya ini jika kita gunakan, seperti kosongkan data statistik, kembalikan ke pengaturan standar, maka semua data yang sudah kita setting pada pengaturan ini akan kembali seperti setelan awal. Begitu. Yang kedua adalah pemblokiran iklan. Pemblokiran iklan di sini memiliki beberapa fitur, seperti memiliki beberapa fitur yang bisa kita setting yang tujuannya adalah untuk menghilangkan iklan yang mengganggu, mempercepat waktu halaman, dan menghemat penggunaan data. Dan di sini ada mode siluman. Mode siluman ini memiliki beberapa fitur yang bisa kita filter. Jika kita mengaktifkannya, maka kita bisa memfilter fitur-fitur ini sesuai dengan kebutuhan. Yang tujuannya adalah untuk melindungi perlindungan privasi yang lebih tinggi, pemblokiran pelacak online, dan menghapus coki pihak ketiga, dan memasukkan atau menyembunyikan informasi sistem. Dan di sini terdapat keamanan penjelajahan. Di sini keamanan penjelajahan ini memiliki beberapa manfaat, yang dimana jika kita mengunjungi suatu website atau mengunjungi suatu website di Google, maka secara otomatis notifikasi akan muncul jika website itu jika iklan yang mengganggu atau website yang mungkin saja berbahaya, akan langsung dinotifikasikan bahwa aplikasi itu atau website itu memiliki banyak iklan. Di
di sini proteksi DNS. Proteksi DNS ini menawarkan beberapa manfaat yang membantu meningkatkan keamanan pengguna saat mereka menjelajahi internet. Yang tujuannya adalah untuk mencegah penyadapan dan pelacakan DNS oleh pihak lainnya, memblokir situs web yang berbahaya, dan menghindari pemalsuan DNS atau DNS spoofing. Oke. Di sini pada aplikasi Edgar juga memiliki fitur yaitu pengontrol orang tua. Di sini orang tua diberikan kemudahan atau kenyamanan untuk melindungi anak mereka saat menggunakan media sosial. Jadi pada fitur ini orang tua juga bisa mengkontrol anak mereka jika anak mereka melakukan men-searching informasi pada Google. Gitu. Jadi ketika anak mereka mengaktifkan Edward pada Windows mereka atau smartphone atau Android atau iOS mereka, orang tua juga langsung bisa mengontrol apa yang anak mereka lakukan. Nah, di sini saya mengaktifkan pengawasan orang tua. Di sini di sini kita dapat memfilter atau mengklik aplikasi. Pada fitur kontrol orang tua ini, orang tua dapat mengkontrol atau memantau anak mereka jika anak mereka ternyata mengunjungi situs-situs yang kurang dilihat oleh anak-anak seusia mereka. Ya, di sini orang tua bisa langsung mengklik filter-filter yang ada, unduhan-unduhan ada yang seperti aktifkan pencarian aman, yang dimana jika orang tua mengklik ini, maka segala sesuatu situs yang mengandung pornografi dan hal-hal yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak bisa dapat langsung diblokir atau tidak muncul pada pencarian Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang kedua adalah blokir unduhan berkas. Pada opsi ini, jika opsi ini diaktifkan, maka pengawasan orang tua, semua unduhan dari situs-situs atau dari website-website berbahaya dapat langsung diblokir oleh aplikasi ini. Dan orang tua pun dapat menggunakan fitur kata sandi supaya orang tua juga bisa memantau dari handphone mereka. Pada fitur ini, orang tua dapat memantau dengan mode pengawasan orang tua pada akun anak mereka. Jadi ketika orang tua memasang akun anak mereka pada handphone mereka, maka secara otomatis orang tua dapat memantau anak mereka pada handphone mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah asisten peramban. Pada fitur ini merujuk pada tambahan yang membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan mengelola pemblokiran iklan, privasi, dan kontrol terhadap situs web saat menggunakan browser. Di sini, karena saya menggunakan Google Chrome, maka semua notifikasi
maka semua notifikasi atau iklan-iklan yang mengganggu pada saat saya menjelajahi pada halaman website, maka secara otomatis akan diblokir oleh AdGuard ini. Ekstensi yang dimana pada fitur ini menunjuk untuk memberikan berbagai manfaat yang meningkatkan pengalaman menjelajah internet dengan melindungi pengguna dari iklan yang mengganggu, pelacak, dan ancaman keamanan lainnya. Yang manfaatnya adalah pemblokiran iklan yang efektif, mempercepat waktu halaman, dan melindungi privasi pengguna, serta memblokir situs berbahaya dan phishing. Di sini, pada fitur pengaturan jaringan ini, pada fitur jaringan ini mencakup berbagai fitur yang berkaitan dengan pengelolaan koneksi internet dan perlindungan data selama penjelajahan. Yang manfaat utamanya adalah pemblokiran iklan dan pelacak di tingkat jaringan, perlindungan dari ancaman berbasis jaringan, pengaturan DNS custom, serta pengelolaan bandwidth dan kinerja jaringan. Di sini, pada fitur-fitur ini, pengguna bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan mereka saat untuk menjelajahi pencarian pada Google atau situs-situs web yang mendukung dengan lebih aman dengan tingkat jaringan yang bisa disetting pada pengaturan jaringan ini. Dan yang terakhir adalah AdGuard VPN. Pada layanan ini aplikasi memberikan beberapa manfaat yang meningkatkan privasi keamanan saat menjelajah internet. Yang pertama adalah perlindungan privasi, yang kedua penggunaan IP anonim, yang ketiga akses konten terbatas, dan yang keempat adalah keamanan jaringan WiFi publik, dan yang kelima adalah melindungi dari penyadapan. Jika saya mengunduh halaman ini, maka saya akan masuk kepada sebuah aplikasi baru yang dimana jika saya mengaktifkannya, maka saya akan dapat mengakses konten apapun yang saya suka dan tidak akan diketahui oleh si pembuat website, karena jika saya mengaktifkan AdGuard VPN ini, maka saya akan mendapatkan IP anonim yang dimana IP asli saya dapat disembunyikan dan diganti dengan IP dari server AdGuard VPN ini, yang keuntungannya adalah mencegah pelacakan oleh situs web dan pengiklan, serta melindungi identitas pengguna saat browsing atau menjelajah. Oke, pada fitur pengaturan ini kita lanjut pada dukungan. Karena pada dukungan di sini kita bisa memasukkan alamat email, jenis masalah yang kita hadapi, dan komentar atau permasalahan yang kita hadapi untuk dilihat mereka dan ditinjau ulang oleh mereka, sehingga kita bisa dengan lebih nyaman saat menggunakan aplikasi ini. Yang berikut adalah lisensi. Karena saya menggunakan aplikasi yang free, maka batas yang saya dapatkan adalah 3 hari. Sedangkan jika saya ingin memperpanjang, maka saya harus membeli lisensi pada aplikasi ini untuk bisa mengakses
atau lebih mengakses dan mengamankan data-data saya. Dan yang terakhir adalah tentang di sini atau about ini berisikan tentang informasi pada aplikasi-aplikasi dan situs-situs web yang bisa dihubungkan untuk melihat lebih banyak informasi pada aplikasi ini. Oke, yang berikut saya akan mendemokan layanan atau aplikasi ini, yaitu Edguard. Jika saya mengaktifkan perlindungan yang tidak aktif ini, maka saya langsung bisa dengan bebas menjelajahi segala website yang saya mau tanpa harus terganggu oleh iklan. Untuk itu, saya akan mencobanya dengan mengklik sebuah fitur baru. Di sini saya akan masuk sebuah website baru. Oke. Kenapa saya memiliki Detikcom? Karena Detikcom ini salah satu website yang cukup mengganggu bagi saya dalam akses informasi setiap hari. Oke, di sini langsung ada notifikasi di atas sini yang dimana notifikasi diblokir. Maka dengan ini segala iklan yang ada pada website ini secara otomatis telah diblokir oleh aplikasi Edguard ini, sehingga saya bisa dengan bebas mengunjungi berita-berita yang ada pada aplikasi ini. Oke. Dan untuk itu tidak ada iklan-iklan yang mengganggu lagi karena semua notifikasinya telah diblokir oleh aplikasi Edguard ini. Aplikasi Edguard ini sangat membantu kita untuk mengakses lebih banyak informasi tanpa harus terganggu oleh iklan. Kalau terganggu oleh iklan dan keamanan datanya pun sangat dijamin karena aplikasi ini memberikan kita beberapa fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga aplikasi ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Untuk itu, sekian dan terima kasih.